Namaku Maya. Usia pernikahanku baru menginjak tahun keempat, namun rasanya seperti 10 tahun penuh luka. Aku menikah dengan Raka karena cinta. Dulu dia lelaki yang manis, penuh perhatian, dan selalu membuatku tertawa. Tapi semua itu tinggal kenangan. Setelah menikah, wajah asli Raka mulai tampak, seorang lelaki yang malas, gengsinya tinggi, dan sangat pandai menyalahkan keadaan. Pagi ini, seperti biasa, aku bangun pukul 5. Meski semalaman tubuh terasa letih, aku tetap bangkit dari kasur. Toko tempatku bekerja berada di pasar kecil 2 kilometer dari rumah kontrakan kami. Setiap hari aku berangkat pagi dan pulang sore, hanya untuk melihat rumah berantakan dan suami yang masih memakai kaos lusuh dengan handphone di tangannya. Aku berangkat, Kak, kataku sambil menyandang tas belanjaan dan bekal makan siang yang sudah kusiapkan sendiri. Raka mengangguk tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya lincah menggulir video lucu atau entah apa yang selalu membuatnya tertawa sendiri. Uang rokok habis, ucapnya, pelan tapi penuh tuntutan. Aku mendesah pelan. Kutarik dompet dari tas dan menyerahkan 2 lembar 10 ribuan. Terima kasih, katanya datar, masih tanpa menoleh. Aku menatap wajahnya. Kumis tipis tak terawat, rambut acak-acakan, dan tubuh kurus karena malas makan. Namun tetap saja, di balik kekesalanku, aku berharap ia mau berubah. Semenjak pandemi berakhir, aku sudah beberapa kali menyuruh Raka mencari kerja. Bahkan tukang bangunan di ujung gang pun butuh kuli, tapi Raka menolak. Gaji kecil, badan capek, mending di rumah, katanya suatu malam. Aku tak menjawab waktu itu. Aku hanya menunduk, merasa sia-sia memaksa orang yang tak mau berjuang. Siang itu, saat rehat di toko, aku duduk di lantai gudang sambil memakan bekalku. Kepala rasanya pening karena banyak pembeli. Tapi pikiranku malah melayang ke rumah. Aku teringat tadi pagi, jemuran yang belum kuangkat, dan cucian piring yang menumpuk. Biasanya, kalau aku pulang nanti, tidak akan ada satupun yang berubah. Bahkan piring kotor mungkin bertambah. Temanku, Mbak Lastri, pemilik toko tempatku bekerja, duduk di depanku. Kamu tuh kuat banget, Mei, katanya tiba-tiba. Kerja dari pagi, pulang sore, masih ngurus rumah. Suamimu ngapain aja? Aku tersenyum kecut. Main HP, tidur, ngopi, udah itu aja tiap hari. Mbak Lastri geleng-geleng. Dulu kamu nikah sama dia karena cinta, ya? Aku mengangguk pelan. Kadang cinta itu menyesatkan, loh, gumamnya. Ucapan itu menancap dalam. Kadang aku juga merasa begitu. Tapi aku sudah memilih Raka, dan aku percaya setiap orang bisa berubah. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Sore harinya, aku pulang lebih lambat karena harus membantu Mbak Lastri mengepak barang. Matahari sudah hampir tenggelam saat aku mengayuh sepeda menyusuri jalan sempit menuju kontrakan. Rumah-rumah tampak sepi, hanya suara televisi dan anak-anak kecil yang bermain di ujung gang. Saat aku sampai di rumah, pintu depan setengah terbuka. Aku mengerutkan dahi. Biasanya Raka selalu menutup pintu rapat-rapat karena tak suka diganggu. Aku masuk pelan-pelan, mengendap karena ada perasaan ganjil di dadaku. Bau parfum asing menusuk hidungku. Bukan bau parfumku, dan jelas bukan milik Raka yang tak pernah peduli soal wangi-wangian. Ruang tamu kosong, tapi sandal perempuan warna merah muda tergeletak di dekat pintu. Dadaku mulai berdegup kencang. Aku melangkah ke dalam, melewati dapur yang berantakan. Gelas kaca 2 biji tergeletak di meja makan, masih menyisakan bekas kopi. Ketika aku menuju kamar, kakiku hampir terpeleset oleh sesuatu yang tergeletak di lantai. Sebuah baju perempuan warna merah. Tipis. Transparan. Jelas bukan milikku. Jantungku nyaris copot. Tanganku bergetar saat meraih gagang pintu kamar. Perasaan aneh memenuhi rongga dadaku. Aku tahu, aku sedang diambang sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Suara tawa kecil terdengar samar dari balik pintu. Suara perempuan. Dan diikuti suara berat yang sangat kukenal, suara suamiku sendiri. Aku berdiri kaku. Ingin berteriak, tapi mulutku keluh. Ingin menangis, tapi air mata belum jatuh. Tanpa pikir panjang lagi, aku menendang pintu kamar sekuat tenaga.
Pintu terbuka lebar. Dan di depanku, aku melihatnya. Raka, suamiku, bersama Dinda, tetangga baru kami, hanya berbalut selimut. Di atas ranjangku. Ranjang yang kubeli dari hasil jerih payahku sendiri. Mereka membeku. Wajah pucat. Keringat dingin membasahi pelipis mereka. Mataku membelalak, mulutku bergetar, dan dunia seolah runtuh di hadapanku. Kakamu, ucapku, nyaris berbisik. Mereka tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk, lalu buru-buru menutup tubuh mereka. Aku mundur. Pandanganku kabur. Dunia berputar. Tapi sebelum aku kehilangan kesadaran, satu hal terlintas di kepalaku. Ini tidak boleh dibiarkan. Mereka harus tahu rasa malu seperti yang kurasakan sekarang. Aku melangkah keluar rumah dan berteriak sekencang-kencangnya. Warga, kumpul. Tolong semua. Suara-suara dari rumah sekitar mulai terdengar. Pintu terbuka satu persatu. Wajah-wajah tetangga bermunculan, bingung, penasaran, dan panik. Aku tak peduli lagi dengan aib. Yang kulihat hanya keadilan. Dan itu akan dimulai sekarang. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti kabut tebal yang mengurungku dari segala arah. Aku berangkat kerja pagi-pagi seperti biasa, tapi kali ini tanpa berpamitan pada siapapun. Rumahku sunyi. Tak ada lagi suara malas Raka yang minta dibelikan kopi atau keluhan lapar yang keluar dari mulutnya. Tapi sesunyi-sunyinya rumah, setidaknya kini rumahku jujur. Tidak seperti kemarin-kemarin, penuh kebohongan yang diselimuti senyuman palsu. Tetangga-tetangga kadang masih membicarakan kejadian malam itu. Ada yang kasihan padaku, ada yang mencibir, bahkan ada yang menganggap aku terlalu keras pada suami sendiri. Tapi aku tak peduli. Sore itu, saat aku pulang kerja, Bu Lilis menyapaku dari pagar depan. Maya, ayo mampir dulu. Ada kue bolu. Lumayan buat ngemil sore. Aku tersenyum lelah. Terima kasih, Bu. Tapi saya mau langsung mandi. Capek banget hari ini. Bu Lilis mengangguk, namun sebelum aku melangkah masuk, dia menambahkan, Maya, kamu kuat sekali. Kalau aku di posisimu, mungkin sudah hancur. Aku hanya mengangguk pelan. Saya juga sempat hancur, Bu. Tapi saya sadar, kalau saya hancur, siapa lagi yang akan jaga diri saya? Malam itu, di dalam rumah, aku membuka album foto lama. Ada foto pernikahan kami, wajahku yang penuh harap dan Raka yang berdiri kaku di sampingku. Aku menghela napas panjang. Dulu aku pikir cinta bisa mengubah segalanya. Ternyata cinta tanpa tanggung jawab hanyalah utopia. Aku menghapus semua foto kami dari dinding dan dari ponselku. Bukan karena aku membenci kenangan itu, tapi karena aku tak ingin terus hidup di masa lalu yang pahit. Aku ingin menyembuhkan luka ini, sedikit demi sedikit. 2 hari kemudian, ada ketukan di pintu rumah. Saat kubuka, berdiri di depanku seorang lelaki yang sangat tak asing. Wajahnya kusut, rambutnya awut-awutan, dan matanya sembab. Raka! Aku langsung hendak menutup pintu, tapi dia menahan dengan tangan. Maya, tolong dengar dulu. Aku minta maaf, aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Aku menatapnya datar. Kamu tahu kenapa? Kamu yang memilih jalan itu. Jadi jangan pura-pura bingung. Dia menghela napas, lalu duduk di teras tanpa kupersilakan. Aku nggak bisa tidur. Aku malu sama diri sendiri. Aku salah, Mei. Tapi tolong kasih aku kesempatan untuk menebus. Aku menggeleng cepat. Kesempatan sudah habis. Bahkan terlalu banyak. Kamu pikir aku nggak lihat perjuanganku sendiri selama ini? Aku kerja dari pagi sampai sore, kadang lembur sampai malam, sementara kamu di rumah cuma main ponsel, nonton TV, dan sekarang, selingkuh. Dia tertunduk. Aku nyesel, sumpah. Aku juga manusia, Mei. Justru karena kamu manusia, kamu punya akal. Bukan binatang yang cuma nurut sama hawa nafsu. Aku menahan air mata. Aku sudah maafin kamu, Kak. Tapi bukan untuk kembali. Aku maafin karena aku mau sembuh. Aku mau hidupku tenang. Dia berdiri perlahan. Kalau begitu biarlah aku pergi. Aku tak menjawab. Dia melangkah perlahan ke gerbang, lalu menoleh sekali lagi.
Terima kasih pernah jadi istri yang baik. Maaf aku nggak bisa jadi suami yang sepadan. Kali ini, aku membiarkannya benar-benar pergi. Tanpa amarah. Tanpa dendam. Hanya sisa luka yang kini mulai mengering. Hari demi hari mulai terasa ringan. Aku mulai menata ulang rumah. Lemari diisi ulang, spray diganti, dan semua perabot yang dulu mengingatkanku pada Raka, mulai kuganti sedikit demi sedikit. Aku juga mulai aktif di kegiatan PKK di lingkungan RW-ku. Bu Lilis bahkan menyarankan aku jadi bendahara arisan. Kamu teliti, Maya. Dan orang-orang percaya padamu, katanya. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya coba ya. Minggu pagi, saat sedang menyapu halaman, seorang anak muda menghampiri. Dia membawa brosur dan mengenakan kemeja rapi. Permisi, Bu. Kami dari Koperasi Wanita Mandiri. Ingin menawarkan program pelatihan usaha rumahan untuk ibu-ibu. Gratis. Aku mengangguk. Menarik juga ya? Dia menyerahkan brosur. Kalau tertarik, bisa ikut pelatihan membuat sabun cair dan makanan ringan. Modal akan kami bantu. Hari itu juga aku mendaftar. Entah kenapa, semangatku mulai tumbuh kembali. Aku merasa hidup ini masih luas. Kesempatannya banyak. Dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya hanya karena disakiti satu orang yang tak tahu berterima kasih. Di pelatihan, aku bertemu banyak perempuan lain. Ada janda, ada istri yang ditinggal suaminya merantau, ada juga ibu-ibu yang hanya ingin mandiri secara ekonomi. Di antara mereka, aku merasa punya teman. Kami saling berbagi cerita, saling menyemangati. Salah satu ibu, Mbak Anik, berkata padaku, kadang kita dikasih cobaan bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dikuatkan. Aku mengangguk. Kata-katanya sederhana, tapi menghujam tepat di hatiku. Setelah pelatihan selesai, aku mulai mencoba produksi kecil-kecilan sabun cuci cair di rumah. Kupakai botol bekas, label sederhana, dan kutawarkan ke tetangga sekitar. Tak kusangka, banyak yang tertarik. Bahkan Bu RT sendiri memesan dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Maya, kamu memang perempuan tangguh, katanya. Saya bangga kamu bisa bangkit. Aku tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Saya cuma nggak mau kalah dengan keadaan. Dinda? Setelah kejadian malam itu, ia menghilang dari kampung. Suaminya yang pulang dari luar kota langsung menggugat cerai dan membawa anak-anaknya ke rumah orang tuanya di luar kota. Ada yang bilang Dinda pindah ke kota untuk bekerja di warung makan. Ada juga yang bilang ia sekarang hidup susah dan jatuh miskin. Tapi aku tidak membenci dia. Aku hanya berdoa, semoga hidupnya membaik dan dia sadar bahwa menyakiti rumah tangga orang lain itu bukan kebahagiaan, tapi kutukan. Sedangkan aku mulai tersenyum lagi. Luka itu memang belum hilang sepenuhnya, tapi aku kini berdiri lebih tegak. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi paling kokoh dalam hidup. Aku belajar bahwa tak semua orang yang kita bantu akan berterima kasih. Tapi aku juga belajar bahwa dunia ini tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa aku tidak butuh suami yang hanya membebani, karena aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Sejak malam itu, rumah ini terasa seperti rumah yang berbeda. Bukan karena benda-benda berpindah tempat atau warnanya berubah, tapi karena tak ada lagi jejak Raka di dalamnya. Tak ada lagi baju kotornya yang berserakan, tak ada suara dengkuran di siang bolong, dan tak ada lagi kalimat menyakitkan yang dilontarkan saat aku terlambat pulang karena lembur. Aku bisa bernafas lebih lega, meskipun jujur saja, dada ini masih sesak oleh perasaan campur aduk. Marah, kecewa, sedih, muak, semuanya menumpuk seperti dinding tembok yang mulai retak karena beban. Hari-hari setelah pengusiran Raka terasa ganjil. Pagi-pagi aku bangun, duduk di ujung ranjang, memandang tembok kamar yang kini kosong. Dulu, ada gantungan jaket dan kaosnya di situ. Sekarang hanya ada bekas paku dan dinding pucat. Tapi dari kekosongan itu, perlahan tumbuh rasa. Bukan dendam, bukan kesepian. Tapi tekad. Aku harus bangkit. Aku harus jadi versi terbaik dari diriku. Tanpa Raka. Tanpa siapapun yang menjatuhkan. Aku mulai dengan membersihkan rumah. Seluruh ruangan kusapu, kulap,
bahkan lemari pakaian kubongkar. Baju-baju Raka kukumpulkan dalam karung plastik, kuserahkan ke Pak RT untuk diberikan ke warga yang lebih membutuhkan. Aku tak ingin menyimpannya. Benda itu bukan kenangan, tapi luka yang membeku. Hari itu, Bu Lilis datang dengan semangkuk sayur asem. Buat makan siang. Jangan sampai lupa makannya, Mei, katanya dengan senyum lembut. Aku menatap matanya yang teduh, lalu menahan air mata yang hampir tumpah. Terima kasih, Bu. Saya masih syok, tapi saya nggak mau terlihat lemah. Bu Lilis menepuk pundakku, nangis aja kalau mau nangis. Tapi setelah itu, bangkit. Kamu masih muda, Maya. Hidupmu masih panjang. Jangan habiskan waktumu buat orang yang gak tahu menghargai pengorbananmu. Aku mengangguk. Kata-kata itu kupegang erat di dalam hati. Beberapa hari kemudian, kabar soal Raka dan Dinda masih jadi bahan gunjingan warga. Banyak yang mencibir, banyak pula yang merasa puas karena merasa firasat mereka selama ini benar. Dinda memang terkenal genit, sering berdandan berlebihan meski cuma mau ke warung. Suaminya, Mas Heri, sedang kerja di luar kota, dan anak-anaknya diasuh oleh ibunya. Tak ada yang tahu bagaimana nasib Dinda setelah malam itu. Ada yang bilang dia kabur dari rumah karena tak tahan malu. Yang pasti, rumahnya kosong, dan pagar depannya dipenuhi rumput liar. Dan Raka? Entah. Tak ada kabar darinya sejak ia kuusir malam itu. Aku tak mau tahu juga. Aku fokus pada diriku sendiri. 2 minggu setelah kejadian itu, aku mengikuti pelatihan membuat sabun cuci dan cairan pembersih yang diadakan oleh Koperasi Wanita Desa. Awalnya aku ragu, apa aku bisa? Tapi dorongan untuk mandiri dan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri tanpa lelaki, membuatku nekat mencoba. Setiap malam sepulang kerja, aku bereksperimen di dapur. Beberapa botol pertama gagal. Cairannya menggumpal, baunya aneh. Tapi aku terus mencoba. Hingga akhirnya, 1 bat berhasil. Wanginya harum, teksturnya pas, dan bahkan tetangga sebelah yang mencoba bilang, "Wah, ini lebih bagus dari sabun yang biasa aku beli." Itu pujian pertama yang kudapatkan setelah sekian lama. Dan aku menangis di kamar malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ternyata aku masih punya nilai. Dari situ, aku mulai memproduksi lebih banyak. Kutata meja di depan rumah, kupasang tulisan tangan. Sabun cuci murah buatan sendiri Rp 5.000 per botol. Hari pertama tak ada yang beli. Tapi hari kedua, Bu RT lewat dan beli 2 botol. Hari ketiga, tetangga 1 RT datang dan pesan 5 botol untuk arisan. Minggu berikutnya, aku kewalahan menerima pesanan. Aku mulai merasa bahagia. Suatu sore, ketika aku tengah menimbang bahan untuk sabun, seseorang mengetuk pintu. Aku membuka, dan di depanku berdiri seorang pria parubaya. Wajahnya agak asing, tapi rautnya tenang. "Permisi, ini rumahnya Bu Maya?" Aku mengangguk. "Iya, saya sendiri." "Saya Pak Darto, Ketua Koperasi Desa. Dengar-dengar Ibu yang produksi sabun cuci sendiri ya?" "Benar, Pak." "Wah, luar biasa. Kami ingin mengajak Ibu bergabung dalam program pelatihan lanjutan. Nanti akan ada bantuan modal juga." Mataku membulat. "Benarkah, Pak?" "Iya, produk Ibu ini dinilai sangat layak jual. Apalagi banyak warga yang sudah jadi pelanggan." Hari itu, aku merasakan pencapaian kecil dalam hidupku. Bukan karena sabunnya, tapi karena aku, yang dulu cuma ibu rumah tangga dengan suami pengangguran dan mental disakiti, kini bisa berdiri sendiri. Tapi kehidupan tak pernah benar-benar tenang, bukan? Suatu pagi, aku hendak pergi ke warung saat melihat seorang wanita tua berdiri di depan rumah. Matanya merah, rambutnya kusut, dan wajahnya penuh gurat lelah. Aku hampir tak mengenalinya, tapi ternyata itu ibunya Dinda. "Bu?" Aku bersuara pelan. Dia langsung menunduk, lalu berkata, "Maafkan anak saya, Maya." "Maafkan Dinda? Saya tahu dia salah. Dia sudah kabur entah kemana. Tapi tolong, jangan bawa masalah ini ke kepolisian." Aku menelan ludah. "Saya tidak akan membawa ini ke hukum, Bu. Tapi saya juga tidak akan melupakannya." Wanita itu mengangguk pelan. "Terima kasih.
Saya cuma ingin minta maaf sebagai orang tua yang gagal mendidik anak. Aku hanya bisa berkata, saya doakan Bu Dinda segera sadar dan kembali ke jalan yang baik. Setelah dia pergi, aku merasa lega. Tidak karena dendamku terbalas, tapi karena aku tahu, aku sudah menempuh jalanku dengan benar. Sore harinya, saat duduk di teras sambil minum teh, angin bertiup lembut. Burung-burung kembali ke sarangnya, dan sinar matahari yang kemerahan memantulkan cahaya indah di dinding rumahku yang sederhana. Aku tersenyum. Dulu aku pikir kehilangan suami adalah kiamat. Tapi ternyata, kehilangan orang yang tidak tepat justru adalah awal dari kehidupan yang baru. Kini aku tahu. Seorang perempuan tidak diukur dari siapa suaminya, tapi dari bagaimana ia bangkit saat dijatuhkan. Dan aku telah memilih bangkit. Pagi itu terasa berbeda. Matahari terbit dengan sinar hangat yang menyusup perlahan ke dalam rumahku yang kini jauh lebih rapi dan hidup. Aroma sabun cuci buatanku masih terasa segar di dapur. Dulu, aku hanya melihat pagi sebagai awal dari beban baru. Tapi kini, pagi adalah waktu terbaik untuk bersyukur bahwa aku bertahan dan terus melangkah. Setelah kejadian itu, aku semakin sibuk dengan produksi sabun rumahanku. Tak kusangka, usahaku yang bermula dari keisengan untuk mengalihkan rasa sakit hati justru berubah jadi sumber penghasilan yang lebih baik daripada gaji suamiku dulu, yang bahkan kadang tak menentu. Setiap hari, tetangga-tetangga datang, bukan hanya untuk membeli, tapi juga belajar. Aku tak pelit ilmu. Justru aku senang saat beberapa ibu rumah tangga mengajakku membentuk kelompok produksi. Kami sepakat menyebutnya Kelompok Mandiri Wangi, nama yang kami pilih dengan harapan agar hidup kami juga wangi, harum, dan bersih dari luka masa lalu. Bu Lilis ditunjuk jadi bendahara, aku jadi ketua kelompok. Kami tak hanya membuat sabun, tapi juga pelatihan tentang keuangan rumah tangga sederhana dan perencanaan usaha. Pak Darto dari Koperasi Desa mendukung penuh. Bahkan, kami mendapat bantuan modal dari Dinas Sosial Kabupaten. Aku, yang dulu hanya istri dari pengangguran tukang marah, kini jadi sosok yang dihormati. Bukan karena status, tapi karena usahaku sendiri. Namun, tak semua orang senang melihatku maju. Satu hari, ketika kami sedang pelatihan pembuatan sabun cair aroma lemon di balai desa, aku melihat sosok yang familiar berdiri di kejauhan. Jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Raka. Dia berdiri dengan wajah kusut, mengenakan kaos yang sudah lusuh. Rambutnya tak terurus, dan ada bekas luka di pelipis kirinya. Ia tampak menatapku lekat-lekat, seperti menilai, mungkin juga menyesal. Aku berusaha tetap tenang dan melanjutkan pelatihan seolah tak terjadi apa-apa, tapi saat pelatihan selesai dan aku hendak pulang, dia menghadangku. Maya, kita bisa bicara? Aku mendongak perlahan. Suaranya masih sama, tapi nadanya tak lagi setinggi dulu. Lebih lembut, atau mungkin lebih menyedihkan. Ada urusan apa? Tanyaku dingin. Aku minta maaf, aku salah. Aku kehilangan segalanya sekarang. Dinda ninggalin aku. Aku sempat tidur di emperan toko. Aku nyari kerja, tapi nggak ada yang mau nerima. Aku menatapnya lama, tapi hatiku tak lagi bergetar seperti dulu. Dulu aku akan luluh hanya karena Raka bilang, maaf. Tapi sekarang tidak. Kalau kamu minta maaf, aku maafkan. Tapi kalau kamu mau kembali, itu tidak mungkin. Raka menunduk. Maya, aku nyesel. Terima kasih atas pengkhianatanmu. Karena itu aku jadi kuat seperti sekarang. Aku pergi meninggalkannya, dengan langkah tegap dan dada yang terasa ringan. Malamnya aku menangis. Bukan karena Raka, tapi karena aku bangga pada diriku sendiri. Dulu, aku selalu takut jika suatu hari harus sendiri. Tapi sekarang aku tahu, kesendirian bukan kutukan. Ia bisa menjadi pintu menuju kemandirian. Aku mulai rutin diundang menjadi pembicara dalam pelatihan-pelatihan perempuan desa. Aku bercerita tentang pengkhianatan, pengusiran, rasa malu, dan bagaimana semuanya tak menghambat langkahku. Justru menjadi bahan bakar. Para ibu sering menangis saat mendengar ceritaku. Beberapa di antara mereka ternyata juga mengalami pernikahan yang pahit, tapi terlalu takut untuk melangkah. Mbak Maya, saya ingin seperti Mbak. Bisa berdiri sendiri, kata salah satu ibu muda di sesi pelatihan kami. Aku tersenyum dan menjawab, kita semua bisa.
Asal jangan pernah biarkan diri kita direndahkan oleh siapapun, bahkan suami sekalipun. Beberapa minggu kemudian, aku diundang ke kantor desa untuk menerima penghargaan sebagai perempuan inspiratif desa tahun ini. Aku datang dengan baju sederhana, rok panjang dan kebaya putih bersih. Tak ada bedak tebal, tak ada perhiasan mencolok. Tapi aku berdiri di podium dengan kepercayaan diri yang tak pernah kumiliki dulu. Perempuan desa bukan perempuan biasa. Kami bisa jadi tulang punggung, bisa jadi inspirasi, dan bisa jadi pemimpin. Ucapku dalam pidato singkat yang mendapat tepuk tangan meriah. Di kursi paling belakang, aku sempat melihat Bu Dinda, bukan tetanggaku, tapi ibunya, menangis pelan. Aku tidak membencinya. Aku hanya berharap anaknya mendapat pelajaran berharga dari semua ini. Suatu sore, ketika aku sedang membuat sabun bed baru, datang seorang lelaki muda ke rumah. Pakaiannya rapi, dan dia membawa map besar. Selamat sore. Saya Arfan dari Lembaga Usaha Mikro Mandiri Provinsi. Kami mendengar tentang usaha Ibu dari Jaringan Koperasi Desa. Kami ingin mengajak Ibu bekerja sama sebagai salah satu mitra program pelatihan skala kabupaten. Aku terpaku sesaat. Benarkah? Iya, Bu. Kami sudah coba sabun produksi Ibu. Kualitasnya luar biasa untuk skala rumahan. Kami ingin Ibu menjadi pembimbing untuk kelompok-kelompok perempuan desa lainnya. Hatiku bergetar. Dulu aku hanyalah perempuan yang dipandang rendah karena hanya ibu rumah tangga dan istri dari pengangguran. Kini, aku diminta menjadi pelatih resmi oleh lembaga pemerintah. Malam itu, aku menatap cermin. Kulitku mulai tampak lebih cerah. Bukan karena perawatan mahal, tapi karena beban hidup yang berkurang. Senyumku lebih tulus, dan mataku tak lagi kosong. Aku berbicara pada diriku sendiri di depan cermin. Terima kasih, Maya, karena kamu bertahan. Kamu layak bahagia. Beberapa hari kemudian, aku berkunjung ke makam orang tuaku. Aku membawa bunga, duduk di samping batu nisan, dan bercerita tentang hidupku sekarang. Pak, Maya baik-baik saja sekarang. Maya bukan lagi istri yang ditindas. Maya sekarang punya usaha sendiri, dihormati warga, dan membantu ibu-ibu di desa. Tolong jaga Maya dari atas sana. Aku merasa damai. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus kulalui. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Aku berharga. Aku kuat. Dan aku bisa membahagiakan diriku sendiri. Hari-hariku mulai tertata. Jadwalku padat. Pagi mengajar kelompok ibu-ibu membuat sabun, siang menata administrasi pesanan, sore mengantar kiriman, dan malam menyiapkan bahan baku untuk produksi esok hari. Tak kusangka, dari dapur kecil di belakang rumah, hidupku bisa berubah sedrastis ini. Tapi hidup tak selalu mulus. Bayangan masa lalu yang sudah kupikir telah kulenyapkan, perlahan muncul kembali. Bukan hanya dari kenangan, tapi dari orang-orang yang dulu menyakitiku, yang kini mencoba kembali saat melihat aku bersinar. Semuanya berawal dari kunjungan tak terduga. Suatu sore, saat aku sedang merapikan botol-botol sabun cair pesanan sekolah TK dekat rumah, terdengar suara salam dari luar pagar. Assalamualaikum. Aku menoleh. Seketika napasku tercekat. Bu Endah. Ibunya Dinda. Wanita yang dulu diam saja saat anaknya merusak rumah tanggaku. Wanita yang dulu ikut membenarkan perselingkuhan itu, dengan dalih, laki-laki memang bisa punya banyak istri. Wanita yang bahkan pernah mencibirku di warung dengan kata-kata, ya pantes ditinggal, istrinya kerja terus, rumah berantakan. Kini dia berdiri di depanku dengan wajah lusuh dan tubuh yang tampak lebih kurus. Aku membuka pagar perlahan. Ada apa, Bu? Bu Endah tersenyum getir. Maya, boleh Ibu bicara sebentar? Di dalam, aku mengangguk pelan. Kami duduk di ruang tamu. Aku menyuguhkan teh hangat seperti biasa, meskipun dalam hati ada keraguan. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini, ucapnya lirih. Aku diam. Dinda, dia sudah pergi keluar kota. Tinggal sama kerabat jauh. Dia malu, merasa tak punya muka lagi untuk kembali ke desa ini. Raka, sejak kamu usir, hidupnya makin hancur. Aku mengangkat alis. Lalu kenapa Ibu datang ke sini? Karena aku khawatir, Maya,
Aku dengar Raka sering mondar-mandir di desa ini lagi. Beberapa warga lihat dia tidur di pos ronda, kadang ngamen pakai gitar kecil. Aku takut dia akan ganggu kamu lagi. Aku terdiam. Ada rasa lega karena Bu Endah tak membela anak dan mantan menantunya, tapi juga ada kekhawatiran. Terima kasih sudah memperingatkan, ucapku akhirnya. Sebelum pulang, Bu Endah menggenggam tanganku. Aku minta maaf ya, Maya. Aku salah besar. Dulu aku bangga punya menantu sepertimu, tapi malah membela anakku yang durhaka. Semoga kamu bisa maafin. Aku tak menjawab. Hanya mengangguk pelan dan mengantarnya sampai pagar. Beberapa malam setelah itu, aku pulang agak larut dari kegiatan pelatihan di desa tetangga. Saat melewati gang sempit menuju rumah, aku mendengar suara langkah kaki mengikutiku. Langkahku terhenti. Aku menoleh. Raka. Wajahnya tirus. Matanya merah. Tangannya menggenggam jaket lusuh yang tampak terlalu kecil untuk tubuhnya. Maya? Aku memeluk tas di dadaku erat-erat. Ada apa? Aku kangen. Aku menghela napas. Kamu sudah hancurkan rumah tangga kita, Raka. Sudah cukup sampai di situ. Dia melangkah lebih dekat. Aku nyesel, Maya, sumpah. Aku salah. Kamu itu wanita paling sabar yang pernah aku kenal. Aku kejar Dinda karena silau, sekarang aku sadar. Semua itu nggak ada artinya. Hatiku berdebar. Bukan karena cinta, tapi karena takut dia bertindak nekat. Raka, kamu datang ke rumahku lagi, aku akan lapor ke kepala desa. Dia terdiam. Kamu nggak bisa maafin aku? Aku bisa maafin, tapi bukan berarti kamu bisa kembali dalam hidupku. Aku berbalik cepat dan masuk ke rumah, memastikan pintu terkunci rapat. Malam itu aku sulit tidur. Masa lalu seperti mengintai lewat setiap celah pintu dan jendela. Tapi aku tak akan goyah. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke titik nol. Keesokan harinya, aku mendatangi balai desa. Aku menceritakan bahwa Raka beberapa kali muncul dan membuatku tidak nyaman. Pak Lurah mendengarkan dengan serius. Tenang, Bu Maya. Kami akan bantu. Kalau dia mendekati rumah lagi, langsung laporkan. Kita bisa buat surat peringatan resmi dari desa. Aku mengangguk. Rasanya seperti mendapat tameng baru. Sore harinya, Pak RT dan beberapa warga ronda mulai berjaga di sekitar rumahku. Aku merasa dilindungi. Beberapa ibu tetangga juga mulai lebih sering mampir, menemaniku ngobrol sambil membuat sabun. Kamu kuat banget, Mei, kata Bu Lilis sambil membungkus botol-botol. Aku kuat karena sudah cukup lama merasa lemah, jawabku sambil tersenyum. Di tengah semua itu, usahaku makin berkembang. Aku menerima undangan menjadi narasumber di acara talk show radio lokal. Mereka ingin mendengar kisah inspirasiku. Awalnya saya berpikir bahwa hidup saya selesai saat pernikahan saya hancur. Tapi ternyata, itu adalah awal dari lembaran baru yang lebih baik, ucapku saat siaran. Acara itu viral di media sosial kabupaten. Banyak netizen ikut memberi semangat. Wanita kuat. Tanda petangan. Proud of you, Bu Maya. Semoga banyak ibu-ibu terinspirasi. Pesanan sabun makin membludak. Bahkan ada toko kosmetik herbal yang mengajak kerjasama. Aku tersenyum setiap kali membuka buku pesanan. Bukan karena nominalnya, tapi karena ini semua hasil dari air mata dan kerja keras yang tak pernah orang lihat. Namun, satu malam, telepon rumahku berdering. Suara di seberang sana membuatku tercekat. Maya, ini aku, Raka. Aku minta tolong. Tolong apa? Aku diusir dari kontrakan. Aku nggak punya tempat tidur. Aku lapar. Aku terdiam lama. Hatiku sempat ingin mengatakan, datang ke sini, makan di dapur. Tapi aku tahu, itu bukan keputusan yang bijak. Maaf, Raka. Aku bukan istrimu lagi. Tolong jangan hubungi aku lagi. Kututup telepon dengan tangan gemetar. Aku bukan perempuan jahat. Tapi aku bukan lagi perempuan yang bisa diperalat oleh rasa kasihan. Keesokan harinya, aku melihat sebuah pengumuman dari grup warga, Raka diamankan warga setelah ketahuan mencuri makanan di warung Ibu Rini. Saat ini berada di kantor desa. Aku mendesah panjang.
Terlintas rasa iba. Tapi aku tahu, setiap orang punya pilihan. Dan Raka memilih jalan yang menghancurkan dirinya sendiri. Sore itu, aku duduk di beranda rumah, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Angin berhembus sejuk, membelai rambutku yang terurai. Bu Lilis duduk di sebelahku, menyeruput teh hangat. Mei, kamu tahu nggak? Aku iri sama kamu. Iri kenapa? Kamu bisa melewati badai, tapi tetap berdiri. Malah makin kuat. Aku tersenyum. Aku dulu nggak kuat, Liz. Tapi ketika kita dipaksa jatuh sedalam-dalamnya, kita belajar terbang. Kami terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Malam itu aku menulis di buku harian. Aku pernah dihancurkan oleh cinta yang salah. Tapi aku memilih bangkit. Aku pernah diremehkan, tapi kini dihargai. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku cukup. Dan aku tak akan pernah biarkan bayangan masa lalu mencuri sinarku lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan sebuah perubahan besar yang membuat hidupku semakin penuh warna dan harapan baru. Setelah segala cobaan dan luka yang kurasakan, aku akhirnya menemukan bahwa aku tak harus menjalani semua itu sendiri. Ada seseorang yang datang tanpa direncanakan, memberi kehangatan yang selama ini hilang dalam hidupku. Aku sedang menata rak sabun-sabun produksi terbaru ketika pintu rumahku diketuk pelan. Kulihat seorang pria muda berdiri di depan, dengan senyum ramah yang membuat hatiku sedikit tergerak. Assalamualaikum, Bu Maya. Saya Andi, dari kelompok pengrajin di desa sebelah. Saya dengar dari Bu Lilis kalau Ibu sedang mengembangkan usaha sabun herbal. Saya ingin belajar dan ikut bergabung. Apakah saya bisa membantu? Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Pria ini berbeda dengan yang biasa kutemui. Wajahnya teduh, dan matanya menyimpan rasa ingin tahu tulus. Tentu, Andi. Silakan masuk, jawabku sambil membuka pintu lebih lebar. Sejak hari itu, Andi menjadi bagian dari hidupku. Dia bukan hanya membantu mengemas dan mendistribusikan sabun, tapi juga memberikan ide-ide segar yang membuat usahaku semakin berkembang. Dia juga yang pertama kali mengusulkan untuk membuat akun media sosial khusus agar produkku bisa dikenal lebih luas. Bu Maya, kalau Ibu setuju, saya bisa bantu buatkan konten dan foto-foto produk, katanya suatu sore saat kami duduk bersama di ruang tamu. Aku terkejut dan sekaligus tersentuh. Selama ini aku bekerja sendiri, berjuang tanpa dukungan berarti dari orang lain. Namun, dengan kehadiran Andi, rasanya ada energi baru yang mengalir dalam hidupku. Tidak hanya dalam bisnis, Andi juga sering menjadi teman curhatku. Ia mendengarkan kisah masa lalu dan segala bebanku dengan sabar dan tanpa menghakimi. Bu Maya, Ibu sudah kuat melewati semuanya. Saya yakin Ibu pasti bisa lebih baik lagi, katanya suatu ketika, setelah aku bercerita tentang Raka. Aku tersenyum. Terima kasih, Andi. Kehadiranmu benar-benar membuatku merasa tidak sendirian. Kehidupan sosialku pun perlahan mulai membaik. Warga desa yang dulu pernah menjauh kini mulai menghampiri. Mereka melihat betapa aku bangkit dari keterpurukan dan kini menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Pada suatu acara posyandu yang diadakan di balai desa, aku diundang sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman tentang usaha rumahan dan bagaimana seorang ibu tunggal bisa mandiri. Saat berdiri di depan ibu-ibu desa dengan penuh percaya diri, aku merasa bahagia. Selama ini aku hanya ingin membuktikan bahwa perempuan biasa seperti aku pun bisa meraih mimpi. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku tetap menyimpan luka yang dalam. Luka dari pengkhianatan suami yang dulu kucintai. Setiap kali aku ingat kejadian itu, hatiku masih terasa perih. Suatu malam, aku mendapat telepon dari kepala desa. Bu Maya, ada tamu dari kota ingin bertemu dengan Ibu. Mereka adalah investor yang tertarik dengan usaha Ibu, katanya dengan nada serius. Aku terkejut sekaligus senang. Kesempatan besar datang tanpa diduga. Hari berikutnya, 2 orang pria berpakaian rapi datang ke rumahku. Mereka memperkenalkan diri sebagai pengusaha yang ingin mengembangkan usaha sabun herbal ke tingkat yang lebih luas. Kami tertarik dengan produk Ibu yang alami dan berkualitas. Kami ingin membantu Ibu memasarkan ke pasar yang lebih besar, kata salah satu dari mereka. Hatiku berdebar. Ini adalah kesempatan yang selama ini kuimpikan. Kehidupan mulai berubah.
Aku tidak lagi merasa kecil dan tak berarti. Aku memiliki tim yang mendukung, pelanggan yang mulai setia, dan harapan yang membara. Andi selalu ada di sampingku, membantu setiap langkahku. Kami bekerja sama membangun bisnis kecil ini menjadi lebih besar dari yang aku bayangkan. Di sisi lain, aku tetap menjaga jarak dari Raka. Meskipun ia pernah mencoba mendekat, aku tahu aku harus tegas dan menjaga diri. Raka sudah terlalu banyak menyakiti. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memaafkan, tapi juga tentang menjaga harga diri dan tidak membiarkan orang yang salah masuk kembali ke hidup kita. Suatu sore, saat aku dan Andi sedang mengepak sabun untuk dikirim, aku memandangnya dan tersenyum. Andi, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Aku tak lagi merasa sendiri. Dia menatapku dalam-dalam dan membalas, Bu Maya, saya juga merasa hidup saya lebih berarti sejak bertemu ibu. Hari-hari berikutnya penuh dengan kerja keras dan doa. Aku yakin, dengan tekad dan bantuan orang-orang yang tulus, aku bisa meraih masa depan yang lebih baik. Masa lalu memang menyakitkan, tapi masa depan ada di tangan kita sendiri. Kebahagiaan yang mulai kurasakan perlahan-lahan terasa utuh. Usahaku dengan Andi semakin berkembang pesat, dan warga desa mulai mengenalku sebagai sosok perempuan kuat yang bangkit dari luka masa lalu. Namun, hidup tidak pernah berjalan mulus tanpa ujian. Suatu hari, aku mendapat kabar mengejutkan dari seorang tetangga. Bu Maya, suami ibu, Raka, tampaknya belum pergi jauh. Saya dengar dia sering nongkrong di warung kopi di ujung desa, kata Bu Sri dengan nada cemas. Hatiku langsung berdebar. Meski aku sudah mengusir Raka dari rumah, aku sadar pria itu belum benar-benar pergi dari kehidupanku. Aku tahu, bagaimanapun juga, Raka adalah bagian dari masa laluku yang belum sepenuhnya tertutup. Aku memutuskan untuk tidak langsung bereaksi. Aku harus berpikir jernih agar tidak membuat masalah menjadi semakin besar. Namun, diam-diam aku juga mulai mengawasi pergerakan Raka, terutama ketika dia mulai sering terlihat berkeliaran di sekitar rumah. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mengantar sabun ke pasar desa, aku melihat Raka sedang berbicara dengan seorang wanita muda yang tidak kukenal. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuatku tidak nyaman. Aku mencoba menghindar agar tidak menarik perhatian, tapi perasaan cemas tetap menghantui. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rencana Raka? Apakah dia berniat menggangguku atau bahkan ingin merebut usahaku yang mulai berkembang? Sementara itu, Andi semakin dekat denganku. Kami bukan hanya rekan kerja, tapi sudah seperti saudara. Dia selalu menjadi tempatku bersandar dan berbagi semua pikiran serta kegelisahan. Bu Maya, jangan biarkan Raka mengganggu kedamaian ibu. Kalau perlu, kita bisa laporkan ke kepala desa, kata Andi dengan suara tegas. Aku mengangguk. Aku tahu Andi benar, tapi aku juga tidak ingin membuat situasi semakin rumit. Aku hanya ingin hidup damai dan fokus pada masa depan yang lebih baik. Di tengah kegelisahan itu, datang tawaran kerjasama baru dari investor yang beberapa waktu lalu berkunjung ke rumah. Mereka ingin memperluas produksi sabun dengan membuka cabang di kota besar. Aku berdiskusi panjang dengan Andi. Ini kesempatan besar, Andi. Tapi aku khawatir kalau harus sering ke kota, siapa yang akan mengurus usaha di sini? Andi tersenyum optimis. Ibu bisa mempercayakan sebagian tugas ke saya. Kita bisa membagi kerja sama dengan baik. Aku merasa lega. Dengan Andi di sisiku, aku yakin semua bisa berjalan lancar. Namun, di saat bersamaan, masalah lain muncul dari keluarga Raka. Beberapa tetangga mulai menyebarkan gosip bahwa aku memanfaatkan Raka hanya demi uang dan status. Aku tahu, ini adalah cara mereka untuk menjatuhkanku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah belajar untuk tidak membiarkan kata-kata negatif menguasai hidupku. Suatu malam, aku mengadakan pertemuan kecil dengan para tetangga yang selama ini mendukungku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan orang yang mudah dijatuhkan. Aku tidak mencari masalah dengan siapapun. Aku hanya ingin hidup jujur dan bekerja keras. Kalau ada yang punya masalah, mari kita selesaikan dengan kepala dingin, ucapku dengan tegas. Para tetangga mengangguk, dan suasana menjadi hangat. Aku merasa mendapat dukungan yang sangat berarti. Namun, ancaman terbesar datang dari Raka sendiri. Suatu sore, saat aku sedang menutup toko, Raka tiba-tiba muncul di depan pintu.
Wajahnya serius dan penuh amarah. Kau pikir aku akan diam saja setelah semua ini? Aku tidak akan biarkan kau merebut hidupku begitu saja, teriaknya. Aku menatapnya dengan tenang. Raka, sudah cukup. Aku ingin kita berpisah dengan baik. Aku tidak mau lagi ada pertengkaran. Namun, Raka tidak mendengarkan. Dia mulai mengancam dan memaki, membuat suasana menjadi tegang. Aku segera menghubungi kepala desa dan beberapa warga yang aku percaya. Bersama mereka, aku berusaha meredakan situasi dan mengingatkan Raka untuk tidak merusak ketenangan desa. Di kantor desa, aku mengajukan laporan resmi tentang perilaku Raka yang mengganggu. Kepala desa dan perangkat desa lain menanggapi dengan serius. Kami akan memberikan peringatan keras kepada Raka. Jika dia masih mengulangi perilakunya, kami akan mengambil tindakan lebih tegas, ujar kepala desa dengan tegas. Aku merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku mendapat perlindungan nyata dari aparat desa. Hari-hari berikutnya, Raka mulai mengurangi aktivitasnya di desa. Aku berharap ini adalah tanda dia akhirnya menyerah dan mau membuka lembaran baru. Sementara itu, aku dan Andi semakin fokus mengembangkan usaha. Kami mulai merencanakan peluncuran produk baru dan mengikuti beberapa pameran di kota. Aku merasa hidupku perlahan membaik. Meski luka lama belum sepenuhnya sembuh, aku sudah belajar untuk memaafkan dan melangkah maju. Namun, dalam perjalanan ini, aku juga harus menghadapi keputusan penting. Andi mulai menunjukkan perasaan lebih dari sekadar teman dan rekan kerja. Suatu malam, ketika kami sedang menutup toko, Andi berkata dengan suara lirih, "Bu Maya, saya ingin jujur. Saya sudah lama menyimpan perasaan ini. Saya menyukai ibu." Aku terdiam. Perasaan yang selama ini kubendung tiba-tiba muncul kembali. Aku tahu aku juga mulai membuka hati pada Andi. Namun, aku juga takut. Takut jika luka lama kembali terbuka dan aku gagal lagi dalam cinta. Dengan berat hati, aku berkata, "Andi, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku butuh waktu untuk memastikan semuanya." Dia mengangguk, memberikan senyum penuh pengertian. "Aku akan menunggu, Bu Maya. Aku tidak akan memaksa." Malam itu, aku merasa seolah mendapatkan kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai. Waktu berjalan, dan aku belajar menerima bahwa hidup adalah rangkaian perjuangan dan harapan. Aku tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan takut. Aku sudah menjadi sosok yang lebih kuat dan penuh percaya diri. Meskipun ujian terus datang, aku yakin dengan dukungan orang-orang yang tulus dan tekadku, aku bisa melewati semuanya. Hari-hari berlalu dengan damai. Aku sudah mulai menerima kenyataan baru dalam hidupku, berusaha membangun masa depan yang lebih cerah tanpa Raka yang dulu kusebut suami. Setelah kejadian besar di rumah, hubungan kami benar-benar putus, dan aku fokus membesarkan usaha sabun yang sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Namun, seperti pepatah mengatakan, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Kehidupan memberiku kejutan manis yang tak pernah kuduga sebelumnya. Suatu pagi yang cerah, Andi datang ke rumah dengan wajah ceria. "Bu Maya, ada kabar baik. Investor yang kemarin kita temui, mereka setuju untuk kerjasama dan akan membantu membuka cabang baru di kota." Hatiku langsung berbinar. Ini adalah kesempatan besar yang sudah lama kuimpikan. "Alhamdulillah, Andi. Terima kasih sudah selalu setia membantu." Dia tersenyum dan memegang tanganku erat. "Aku ingin ibu bahagia, Bu Maya." Aku terdiam, merasakan kehangatan yang berbeda dari Andi. Sementara itu, di desa, kabar tentang apa yang telah terjadi antara aku, Raka, dan wanita tetangga itu mulai mereda. Warga desa yang dulu menyebar gosip kini mulai memandangku dengan respek. Aku membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan melangkah maju. Aku merasa bangga dan bersyukur atas dukungan yang datang dari orang-orang baik di sekitarku. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa tantangan. Raka, yang dulu sering membuat keributan, kini mencoba memperbaiki dirinya. Ia datang kepadaku dengan sikap yang berbeda, memohon maaf dan ingin memperbaiki hubungan demi anak kami. Aku mendengarkan dengan hati yang berat. "Raka, aku sudah memberi kesempatan yang cukup. Tapi aku tidak bisa terus-terusan terluka seperti ini. Aku butuh kedamaian." Dia mengangguk, tampak menyesal. "Aku mengerti,
Maya. Aku akan berubah, bukan untukmu, tapi untuk anak kita. Aku hanya bisa berharap kata-kata itu benar dan tindakan Raka memang sejalan. Di sisi lain, hubungan antara aku dan Andi semakin erat. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi juga sebagai pasangan yang saling mendukung. Namun aku tetap berhati-hati. Luka masa lalu mengajarkanku untuk tidak terburu-buru membuka hati sepenuhnya. Aku ingin memastikan bahwa Andi adalah pria yang benar-benar tulus dan siap menghadapi semua ujian bersama. Suatu malam, Andi mengajakku ke sebuah tempat yang tenang di pinggir desa. Di bawah sinar bintang, ia memegang tanganku dan berkata, "Bu Maya, aku ingin mengajak ibu untuk menjadi bagian dari hidupku. Maukah ibu menikah denganku?" Jantungku berdegup kencang. Aku melihat ketulusan di matanya, dan tanpa ragu aku menjawab, "Aku mau, Andi." Kami berpelukan, merasakan kebahagiaan yang selama ini kurindukan. Hari pernikahan kami diadakan sederhana namun penuh kehangatan. Warga desa datang memberikan doa dan dukungan tulus. Aku merasa seperti mendapat keluarga baru yang selalu ada untukku. Saat melangkah menuju altar, aku melihat ke arah Andi yang tersenyum penuh kasih. Aku tahu, inilah awal dari babak baru dalam hidupku, hidup yang penuh cinta, pengertian, dan harapan. Beberapa bulan setelah pernikahan, usaha sabun kami berkembang pesat. Cabang di kota mulai beroperasi dengan baik, dan kami berencana memperluas lagi. Aku merasa bangga karena semua kerja keras dan perjuangan akhirnya membuahkan hasil. Tapi yang terpenting, aku menemukan cinta sejati yang selama ini aku cari. Andi bukan hanya suami, tapi juga sahabat yang selalu ada di sisiku, dalam suka maupun duka. Kami berjanji untuk selalu saling menjaga dan menghargai, membangun keluarga kecil yang harmonis dan penuh kasih sayang. Suatu hari, saat aku sedang menata toko, Raka datang kembali. Tapi kali ini berbeda. Ia membawa tangan kosong, tanpa amarah atau kebencian. "Aku ingin berterima kasih, Maya, karena sudah membiarkanku pergi dan menemukan jalan hidup yang benar," katanya dengan suara pelan. Aku tersenyum dan mengangguk. "Semoga kau menemukan kebahagiaan, Raka." Kami berpisah dengan damai, tanpa dendam, menyadari bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Kini aku menjalani hidup dengan penuh syukur. Dari pengkhianatan dan luka, aku bangkit menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Aku percaya, setiap orang berhak bahagia dan mendapatkan cinta yang tulus. Aku dan Andi akan melangkah bersama, menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan.